Demi membiayai pengobatan ibuku di kampung, aku rela dinikahi pria Arab berusia 75 tahun yang sedang koma, ayah dari majikanku sendiri. Ia menjanjikan uang sebesar 250 juta rupiah, hanya untuk tanda tanganku di atas akta nikah. Namun, di malam pertama, jantungku hampir berhenti. Aku tak percaya saat ia membuka... Namaku Salsa. Sudah 2 tahun, aku mengabdikan hidupku di balik dinding-dinding marmer yang dingin ini. Ribuan mil jauhnya dari aroma tanah basah desaku di Jawa. Di rumah megah bergaya mor ini, waktu seolah berhenti berputar. Tugasku sederhana namun berat, menjadi bayang-bayang bagi Tuan Omar, seorang pria yang pernah mengguncang bursa saham Timur Tengah. Namun kini, hanya seonggok raga yang bernapas melalui irama mekanis mesin ventilator. Setiap pagi, sebelum matahari menyengat langit Riyadh, aku sudah berada di samping tempat tidurnya. Aku mengusap tangannya yang keriput dengan handuk hangat, mengganti cairan infus, dan membisikkan doa-doa yang mungkin tidak ia dengar. Namun, malam ini berbeda. Suasana di koridor lantai 2 terasa lebih mencekam dari biasanya. Bau dupa gaharu yang mahal tercium sangat tajam, bercampur dengan aroma antiseptik yang menusuk hidung. Aku sedang merapikan selimut Tuan Omar ketika pintu kayu jati berukir itu terbuka dengan dentuman pelan. Rashid masuk. Putra tunggal majikanku itu selalu tampil sempurna. Jubah tobe putihnya setajam silet, tanpa lipatan sedikit pun. Namun, matanya, mata yang biasanya dingin dan penuh perhitungan, malam ini terlihat gelisah. Ada kilatan gelap yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia tidak melihat ke arah ayahnya yang terbaring lemah. Pandangannya tertuju lurus padaku, seolah aku adalah target yang baru saja ia kunci. Salsa, ikut ke ruang kerjaku. Sekarang, suaranya rendah, namun mengandung otoritas yang tidak menerima bantahan. Aku merapikan seragam perawatku yang sedikit kusut. Jantungku mulai berdegup tidak karuan. Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah gajiku akan dipotong lagi? Ataukah ini tentang kontrak kerjaku yang hampir habis? Pikiran buruk tentang kondisi ibu di tanah air langsung menyerbu. Kemarin, adikku menelepon sambil menangis. Ibu harus segera menjalani operasi jantung koroner, atau nyawanya tidak akan tertolong. Biayanya, sebuah angka yang mustahil kuraih meski aku bekerja 10 tahun lagi di sini. Aku mengekor di belakang Rashid, melewati lorong yang dihiasi lukisan kaligrafi emas. Begitu sampai di ruang kerjanya, ia menutup pintu dan menguncinya. Bunyi klik kunci itu terdengar seperti vonis mati bagiku. Duduklah, perintahnya. Ia berdiri di balik meja kerja mahogani besar, membelakangiku, menatap pemandangan kota dari balik kaca anti peluru. Tuan Rashid, jika ini soal laporan medis Tuan Omar, saya sudah mencatat semuanya di... Ini bukan soal medis, Salsa. Ia memotong kalimatku dengan tajam. Ia berbalik, menatapku dengan tatapan predator. Ini soal masa depan. Masa depanku, dan mungkin masa depan ibumu yang sedang sekarat di Indonesia. Napasku rasa tercekat. Bagaimana dia tahu? Jangan terkejut, aku tahu segalanya tentang orang-orang yang bekerja di bawah atapku. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Aku butuh bantuanmu, bukan sebagai perawat, tapi sebagai istri. Aku hampir saja tertawa karena mengira itu lelucon, namun wajah Rashid tetap kaku seperti batu. Maksud Tuan, menjadi istri Tuan? Bukan istriku, istri ayahku. Duniaku serasa berputar. Tuan Omar, tapi beliau sedang koma. Beliau bahkan tidak bisa membuka mata, apalagi mengucap akad. Rashid melangkah mendekat, menumpukan kedua tangannya di meja, mencondongkan tubuhnya ke arahku. Itulah intinya. Aku butuh seorang istri sah secara hukum untuk ayahku sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Ada klausul dalam wasiat keluarga yang menyebutkan bahwa syarat pencairan harta warisan tertentu hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan dari istri yang sah. Jika sang kepala keluarga dalam kondisi tidak mampu, dan karena ibuku sudah lama meninggal, aku butuh istri baru untuknya. Istri yang bisa kukendalikan. Aku bangkit berdiri, merasa terhina. Ini gila, Tuan meminta saya memanfaatkan orang tua yang tidak berdaya. Itu melanggar sumpah profesi saya, Tuan. Simpan moralitasmu, Salsa, bentaknya. Suaranya menggelegar di ruangan kedap suara itu. Mari bicara jujur.
Ibumu butuh 250 juta rupiah dalam waktu 3 hari, atau dia akan mati. Aku akan memberikan uang itu malam ini juga, tunai, ditambah bonus besar setelah semua urusan warisan selesai. Kau hanya perlu menandatangani dokumen, berdiri di depan saksi dan notaris, lalu berpura-pura menjadi Nyonya Omar selama beberapa minggu. Setelah ayahku meninggal, kau bebas. Kau pulang ke Indonesia sebagai pahlawan bagi ibumu, sebagai wanita kaya. Aku terdiam. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Oksigen seolah tersedot keluar. Di mataku, terbayang wajah ibu yang pucat, terengah-engah di bangsal rumah sakit yang pengap. Di telingaku, terdengar isak tangis adikku. Dan di hadapanku, berdiri seorang pria yang menawarkan jalan pintas menuju keselamatan dengan harga nuraniku. "Kenapa saya?" tanyaku dengan suara bergetar. "Karena kau tidak punya pilihan, karena kau orang asing yang tidak punya koneksi di sini, dan karena kau patuh." Rashid mendekat, menyodorkan sebuah map hitam. "Pikirkan baik-baik, Salsa. Tuhan mungkin memberimu kesempatan ini untuk menyelamatkan ibumu. Apa artinya satu tanda tangan dibandingkan nyawa orang tuamu?" Aku menatap map itu dengan tangan gemetar. Di dalam sana, ada secercah harapan yang dibungkus dengan dosa besar. Pernikahan ini bukan tentang cinta, bukan pula tentang pengabdian. Ini adalah transaksi gelap di bawah bayang-bayang maut. Aku tahu, jika aku melangkah masuk ke dalam permainan Rashid, aku mungkin tidak akan pernah bisa keluar dengan perasaan yang sama lagi. Namun, bayangan ibu yang tersenyum kembali mengalahkan segalanya. Dengan air mata yang menggenang di sudut mata, aku meraih pulpen emas di atas meja. "1 malam," bisikku parau. "Hanya 1 malam perubahan hidup, kan?" Rashid menyeringai puas. "Hanya 1 malam, Salsa." Dan permainan dimulai. Malam itu, di bawah cahaya lampu kristal yang temaram, aku menjual diriku pada sebuah sandiwara. Aku tidak tahu bahwa di balik tubuh kaku Tuan Omar ada rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar uang warisan. Dan aku tidak menyadari bahwa pintu yang baru saja kukunci di belakangku adalah pintu menuju labirin yang akan menguji batas kewarasanku. Pena emas itu terasa berat, seolah terbuat dari timah yang siap menyeretku ke dasar samudera. Dengan tangan gemetar, aku menggoreskan tanda tangan di atas kertas linen berkualitas tinggi yang aromanya wangi, namun terasa amis di indera penciumanku. Di sana, di bawah sorot lampu meja yang tajam, namaku bersanding dengan nama Tuan Omar. Sebuah persatuan yang lahir bukan dari janji suci, melainkan dari sebuah keputusasaan yang telanjang. Pilihan yang cerdas, Salsa. Suara Rashid terdengar seperti desis ular di telingaku. Ia segera menyambar map itu, memeriksanya sejenak dengan mata yang berbinar penuh kemenangan, lalu memasukkannya ke dalam berangkas besi di balik lukisan kaligrafi. Ia kemudian mengambil sebuah tas jinjing kecil dan meletakkannya di hadapanku. Saat resletingnya dibuka, tumpukan uang kertas itu seolah mengejekku. Itu adalah harga untuk harga diriku. Itulah nyawa ibuku. 250 juta rupiah. Sudah dikonversi dan siap ditransfer melalui jalur privat agar tidak terdeteksi otoritas pajak sebagai pendapatan mencurigakan. Kirimkan ke rumah sakit malam ini juga. Ucapnya dingin. Aku meraih tasku, mengambil ponsel dengan jempol yang masih bergetar hebat. Proses transfer itu hanya memakan waktu beberapa menit. Namun, bagiku, setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Ketika notifikasi berhasil muncul di layar, separuh jiwaku merasa lega karena ibu akan selamat. Namun separuh lainnya merasa baru saja menyerahkan kunci jiwaku pada iblis. "Ingat," Rashid berdiri, merapikan letak jam tangan Rolexnya. "Mulai detik ini, di depan hukum dan para saksi yang akan datang sebentar lagi, kau adalah istri sah Omar Al-Fahad. Kau bukan lagi perawat pribadinya. Kau adalah nyonya di rumah ini, setidaknya di atas kertas. Tapi jangan pernah lupa siapa yang memberimu posisi itu." Ia melangkah menuju pintu, membukanya, dan memberi isyarat kepada 2 orang pria berpakaian formal yang sudah menunggu di luar. Salah satunya membawa tas kerja kulit, notaris, dan yang lainnya adalah seorang saksi
yang tampak acuh tak acuh. Kami berjalan kembali menuju kamar Tuan Omar. Kamar yang biasanya menjadi tempatku mengabdi dengan ketulusan, kini terasa seperti panggung teater yang mengerikan. Bau antiseptik itu kini terasa menyesakan. Di atas tempat tidur besar itu, Tuan Omar tetap bergeming. Wajahnya yang pucat dan tirus tampak sangat rapuh di bawah sinar lampu redup. Masker oksigennya berembun seiring dengan napasnya yang pendek dan dipaksakan oleh mesin. Prosesi itu berlangsung singkat dan ganjil. Tidak ada bunga, tidak ada musik, tidak ada doa yang tulus. Notaris itu membacakan dokumen dalam bahasa Arab yang diterjemahkan secara singkat ke dalam bahasa Inggris. Aku berdiri di sisi tempat tidur, memegang tangan Tuan Omar yang dingin dan kaku. Kulitnya terasa seperti kertas perkamen tua. "Apakah Anda, Salsa Kirana, menerima pernikahan ini?" tanya notaris itu dengan nada datar, seolah sedang membacakan akta jual beli tanah. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Aku melirik ke arah Rashid yang berdiri di sudut ruangan dengan tangan bersedekap, mengamatiku dengan tatapan mengancam. Aku kembali menatap wajah Tuan Omar. "Maafkan saya, Tuan. Saya terpaksa melakukannya demi ibu," batin kerjaku menjerit. "Ya, saya menerima," bisikku lirih. Karena mempelai pria dalam keadaan koma, Rashid telah menyiapkan surat kuasa medis dan hukum yang ditandatangani, entah kapan, oleh ayahnya yang menyatakan bahwa dalam kondisi darurat, pernikahan dapat disahkan melalui perwakilan wali dan persetujuan notaris negara. Segalanya telah diatur dengan sangat rapi, terlalu rapi hingga terasa seperti sebuah jebakan yang sudah disiapkan bertahun-tahun. Setelah semua dokumen ditandatangani oleh saksi, notaris itu menjabat tanganku sebentar. Telapak tangannya terasa basah dan dingin. Lalu mereka pergi secepat mereka datang. Kini, hanya tersisa aku, Rashid, dan Tuan Omar yang tak sadarkan diri. "Selamat, Nyonya Omar," ujar Rashid dengan nada sarkasme yang kental. "Sekarang, kembalilah bertugas. Tapi ingat, mulai besok, kau harus mulai mengenakan pakaian yang lebih pantas untuk istri seorang pengusaha, bukan seragam perawat murahan itu. Aku akan mengirimkan beberapa pakaian dan perhiasan. Kita harus membuat ini terlihat meyakinkan bagi pengacara keluarga yang akan datang lusa." Rashid melangkah keluar, meninggalkan aku dalam keheningan yang memekakan telinga. Aku jatuh terduduk di kursi di samping tempat tidur. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan, dan tangis yang sejak tadi kupendam akhirnya pecah tanpa suara. Bahuku terguncang. Aku menatap Tuan Omar. Pria tua ini tidak tahu itu bahwa dia baru saja menikah dengan perawatnya sendiri. Dia tidak tahu bahwa anaknya sendiri sedang menghitung hari kematiannya. "Tuan," bisikku di antara isak tangis. "Maafkan saya. Saya hanya ingin ibu saya hidup." Saat aku merapikan selimutnya, aku menyentuh pergelangan tangannya untuk memeriksa denyut nadi secara refleks. Namun, ada sesuatu yang aneh. Denyut nadinya terasa sedikit lebih cepat dari biasanya, seolah jantungnya sedang bereaksi terhadap sesuatu. Aku menatap monitor jantung. Garis-garis hijau itu melompat-lompat kecil, tidak seirama dengan settingan mesin ventilator. Aku terpaku. Apakah dia mendengar semuanya? Apakah di balik mata yang terpejam itu ada jiwa yang sedang berteriak menyaksikan pengkhianatan ini? Tiba-tiba, suhu di kamar itu terasa turun drastis. Aku merasa seolah-olah ada ribuan mata yang mengawasiku dari sudut-sudut gelap ruangan mewah ini. Aku telah mendapatkan uang itu, tapi aku merasa baru saja kehilangan kebebasanku selamanya. Aku adalah seorang istri dari pria yang berada di ambang kematian, dan tawanan dari seorang pria yang haus kekuasaan. Malam itu, di bawah langit Timur Tengah yang tanpa bintang, aku menyadari bahwa mahar yang kuterima bukan sekadar uang, melainkan sebuah kontrak dengan kegelapan yang mungkin akan menelan diriku bulat-bulat. Hari-hari pertamaku sebagai istri Tuan Omar terasa seperti berjalan di atas seutas benang tipis, di atas jurang yang tak berdasar. Seragam perawat katun biru muda yang biasa kukenakan, kini telah diganti dengan abaya sutra hitam legam, dengan sulaman emas di tepiannya, pemberian Rashid. Pakaian itu terasa berat, seolah kainnya ditenun dari rasa bersalah yang membelit tubuhku. Setiap pagi,
Pelayan rumah akan membawakanku sarapan mewah di atas nampan perak. Sesuatu yang sebelumnya hanya bisa kulihat dari kejauhan saat aku masih berstatus buruh migran rendahan. Namun, lidahku terasa hambar. Roti hoops dan madu terbaik dunia itu terasa seperti abu di mulutku. Aku tetap memilih untuk menghabiskan sebagian besar waktuku di kamar Tuan Omar, bukan karena mandat Rashid, melainkan karena hanya di samping pria koma inilah aku tidak perlu berpura-pura. Tuan, hari ini matahari sangat terik di luar, bisikku sambil mengusap keningnya dengan air mawar. Ibu sudah menjalani operasinya pagi ini. Adikku bilang semuanya lancar. Terima kasih Tuan, meski Anda tidak pernah mengizinkannya secara langsung. Aku terdiam, menatap wajah yang tenang itu. Ada rasa getir yang merayap di dadaku. Di satu sisi, aku adalah penyelamat ibuku, namun di sisi lain, aku adalah pion dalam perampokan harta pria tua ini. Ketegangan mencapai puncaknya pada malam ketiga. Rashid mengumumkan bahwa pengacara keluarga, Tuan Mansor, akan datang untuk memverifikasi status baruku. Rashid memerintahkanku untuk duduk di ruang tamu utama. Sebuah ruangan megah dengan pilar-pilar marmer dan lampu kristal yang cahayanya menyilaukan mata. Ingat Salsa, Rashid berbisik tepat di telingaku sebelum tamu itu datang. Wangi parfum outnya yang kuat terasa menyesakan. Kau adalah wanita yang dicintai ayahku secara rahasia selama setahun terakhir. Kau merawatnya dengan kasih sayang yang lebih dari sekadar perawat, dan ia memutuskan untuk menikahimu sebelum ia jatuh ke dalam koma yang lebih dalam. Jika kau melakukan satu kesalahan saja dalam bercerita, uang yang kau kirim ke ibumu bisa kutarik kembali dengan satu telepon ke pihak bank atas tuduhan penipuan. Paham? Aku mengangguk kaku. Hatiku mencelos. Rashid bukan hanya seorang manipulator. Dia adalah arsitek dari sebuah kebohongan yang sempurna. Tuan Mansor adalah pria tua dengan kacamata tebal dan raut wajah yang tajam. Ia memandangku dari atas ke bawah, seolah sedang membedah isi kepalaku. Di atas meja di depan kami, tumpukan dokumen pernikahan yang tempo hari ku tanda tangani sudah tersebar. Nona... Maaf, maksud saya Nyonya Salsa. Tuan Mansor memulai dengan suara berat. Pernikahan ini sangat mendadak, dan mengingat kondisi Tuan Omar yang tidak mampu memberikan pernyataan lisan, saya harus memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan atau manipulasi di sini. Anda tahu bahwa dengan posisi ini, Anda memiliki hak hukum yang sangat besar atas aset Al-Fahd. Aku melirik Rashid. Ia duduk dengan santai sambil menyesap kopi hitamnya. Namun matanya menatapku tajam seperti belati. Saya mencintai Tuan Omar dengan cara yang sulit dijelaskan, Tuan Mansor. Suaraku bergetar. Namun aku berusaha sekuat tenaga agar tidak terdengar seperti sedang berbohong. Saya telah bersamanya setiap hari, setiap jam, merawat luka-lukanya dan mendengar napasnya. Baginya, saya adalah satu-satunya orang yang ada di sana saat dunia melupakannya. Pernikahan ini adalah cara beliau memastikan saya tetap berada di sisinya. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari bibirku, terasa pahit namun lancar. Tuan Mansor tampak mencatat sesuatu. Wajahnya masih menunjukkan keraguan yang besar. Tapi dokumen medis menunjukkan Tuan Omar sudah kehilangan kesadaran penuh beberapa minggu sebelum tanggal akad ini. Sela Mansor tajam. Beliau memiliki saat-saat di mana ia terjaga sebentar. Sela Rashid cepat. Suaranya tenang namun tegas. Salsa ada di sana saat itu terjadi. Ia adalah saksinya. Notaris negara juga sudah mengesahkannya, Mansur. Apakah kau sedang meragukan integritas hukum kantorku? Perdebatan itu berlanjut, dan aku hanya bisa menunduk meremas jemariku di balik kain abaya yang mahal. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba seorang pelayan berlari masuk dengan wajah pucat. Tuan Rashid, Nyonya! Monitor di kamar Tuan Omar berbunyi. Aneh, jantungku hampir copot. Tanpa menunggu perintah, aku langsung berlari menuju lantai 2, diikuti oleh Rashid dan pengacara itu. Begitu sampai di kamar, suara bip yang melengking dari mesin monitor jantung memenuhi ruangan. Garis hijau di layar itu bergerak liar, naik turun secara tidak beraturan. Aku segera memeriksa selang oksigen dan denyut nadi Tuan Omar. Tubuhnya tampak sedikit menegang. Rashid berdiri di ambang pintu. Kulihat ada gurat kepanikan di wajahnya. Namun bukan kepanikan karena takut kehilangan ayahnya.
Itu adalah kepanikan seseorang yang takut rencananya berantakan terlalu cepat. "Keluar, biar aku yang menanganinya," teriakku pada pelayan. Aku melakukan prosedur darurat, memeriksa saturasi oksigen. Namun, saat aku mencondongkan tubuh di atas dada Tuan Omar untuk menyesuaikan posisi masker oksigennya, mataku terpaku pada tangan pria tua itu. Jempolnya bergerak, hanya sedikit, namun nyata. Lalu, dalam keheningan di bawah suara mesin yang bising, aku merasakan tarikan napas yang berbeda. Bukan napas mekanis dari mesin, tapi napas yang dalam dan berat dari paru-parunya sendiri. Untuk 1 detik yang terasa seperti keabadian, aku melihat kelopak matanya bergetar hebat. Aku terpaku. Jika Tuan Omar sadar sekarang, di depan pengacara ini, sandiwara Rashid akan terbongkar. Namun, yang lebih menakutkan adalah tatapan Rashid dari balik bahu pengacara itu. Ia menatapku seolah berkata, "Pastikan dia tetap diam, atau kau yang akan hancur." Disinilah aku, di dalam kamar mewah yang kini terasa seperti penjara bawah tanah, menyadari bahwa aku bukan sekadar istri sah. Aku adalah penjaga pintu rahasia yang mengerikan. Pernikahan sunyi ini baru saja berubah menjadi medan perang, dan aku berdiri tepat di garis depannya dengan tangan yang gemetar hebat. Kepanikan malam itu mereda. Setelah dokter pribadi Rashid, seorang pria bernama Dr. Hakim yang bermata licin datang dan menyuntikkan sesuatu ke dalam saluran infus Tuan Omar. Garis-garis liar di monitor jantung perlahan mendatar, kembali ke ritme mekanis yang membosankan. Namun, getaran di kelopak mata Tuan Omar yang kulihat tadi terus menghantuiku. Itu bukan sekadar refleks saraf. Itu adalah perjuangan sebuah jiwa yang mencoba mendobrak penjara raga. Pagi harinya, suasana rumah terasa lebih berat. Rashid berangkat ke kantor pusat perusahaannya, meninggalkanku dalam kesunyian mansion yang mencekam. Aku kembali ke tugasku, namun kali ini dengan mata yang jauh lebih waspada. Sebagai perawat yang telah bertahun-tahun menangani pasien kritis, instingku mulai berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres di ruangan ini. Aku mendekati tiang infus. Mataku tertuju pada botol cairan bening yang baru saja diganti oleh Dr. Hakim sebelum ia pergi tadi malam. Tidak ada label resmi dari rumah sakit, hanya kode angka kecil yang ditulis dengan spidol permanen. Kalsium glukonat atau sedatif? Gumamku pelan. Aku mengambil siring steril dari laci medis, lalu dengan tangan gemetar, aku mengambil sedikit sampel cairan dari selang infus tersebut. Aku menyembunyikannya di dalam saku abayaku. Aku tahu ini berbahaya. Jika Rashid tahu aku mencurigai pengobatannya, dia tidak akan ragu untuk mendepakku. Atau lebih buruk lagi, sambil menunggu waktu yang tepat untuk memeriksa sampel itu lebih jauh, aku mulai membersihkan nakas di samping tempat tidur Tuan Omar. Saat itulah, jariku menyentuh sesuatu yang ganjil di bawah alas lampu tidur yang berat, sebuah tonjolan kecil. Aku mengangkat alas lampu itu dan menemukan sebuah buku catatan kecil berkulit kusam yang diselipkan dengan sangat rapi. Jantungku berdegup kencang saat membuka halaman pertamanya. Itu bukan buku harian biasa. Itu adalah catatan medis mandiri yang ditulis tangan oleh Tuan Omar sendiri sebelum ia jatuh koma. 14 Maret. Rashid membawa dokter baru. Kepalaku sering terasa sangat berat setelah minum obat yang mereka berikan. Aku mulai meragukan komposisinya. 2 April. Aku sengaja memuntahkan obat tadi pagi. Anehnya, penglihatanku justru lebih jernih. Rashid tampak marah saat melihatku tampak segar. Ada apa dengan anakku? Halaman-halaman berikutnya dipenuhi dengan catatan tentang dosis, gejala mual yang tak wajar, dan ketakutan seorang ayah terhadap putra tunggalnya. Tulisan tangannya semakin lama semakin berantakan, mencerminkan kondisi fisiknya yang terus merosot, hingga berakhir pada catatan terakhir yang ditulis dengan goresan kasar. Dia menginginkan kekuasaan sebelum waktunya. Aku harus bertahan. Jika aku jatuh, biarkan dunia tahu bahwa darah dagingku adalah musuh dalam selimutku. Aku menutup buku itu dengan napas tersengal. Jadi benar, Tuan Omar tidak jatuh koma secara alami. Ia perlahan-lahan dipaksa tidur oleh racun yang disamarkan sebagai obat. Dan sekarang,
Aku secara tidak langsung menjadi kaki tangan Rashid untuk menjaga agar tidur itu tetap berlanjut. Nyonya Salsa. Aku tersentak dan hampir menjatuhkan buku itu. Dokter Hakim sudah berdiri di ambang pintu dengan senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Ia melirik nakas yang baru saja kubersihkan. Apa yang sedang Anda lakukan? Saya kira tugas Anda hanya memastikan kenyamanan Tuan Omar, bukan menggeledah kamarnya. Suaranya tenang, namun penuh ancaman. Aku berusaha mengatur raut wajahku. Saya hanya merapikan debu, dokter. Sebagai istri, saya ingin kamar ini bersih untuk suami saya. Dokter Hakim melangkah mendekat. Aroma tembakau murahan tercium dari napasnya. Ingat posisi Anda, Nyonya. Anda ada di sini karena kebaikan Tuan Rashid. Jangan mencoba menjadi pahlawan medis di sini. Berikan obat yang sudah saya siapkan sesuai jadwal, dan jangan pernah menyentuh dosisnya. Ia menatapku tajam sebelum akhirnya memeriksa mesin ventilator dan pergi. Begitu punggungnya hilang di balik pintu, aku merosot ke lantai. Air mata kemarahan mengalir di pipiku. Aku merasa kotor. Uang yang kugunakan untuk menyelamatkan ibuku ternyata berasal dari tangan seorang pria yang sedang membunuh ayahnya sendiri dengan perlahan. Aku menatap Tuan Omar. Wajah pria tua itu tampak begitu rapuh. Aku teringat pada ayahku sendiri yang meninggal karena sakit di desa. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jika aku diam, aku bukan lagi seorang perawat, aku adalah seorang pembunuh. Aku tumpahkan sedikit sampel cairan dari saku abayaku ke selembar kertas tisu. Warnanya bening, namun baunya sedikit manis. Bau khas dari salah satu jenis obat penenang dosis tinggi yang jika diberikan terus-menerus akan merusak fungsi saraf pusat secara permanen. Tuan Omar, bisikku sambil menggenggam tangannya yang dingin. Jika Anda bisa mendengar saya mohon, jangan menyerah. Saya mungkin telah menjual kejujuran saya untuk uang, tapi saya tidak akan menjual nyawa Anda. Malam itu, saat seluruh rumah sudah terlelap, aku tidak tidur. Aku duduk di kegelapan, mendekap buku catatan Tuan Omar di dadaku. Aku menyadari bahwa pernikahan ini bukan sekadar formalitas warisan bagi Rashid. Ini adalah tameng hukum agar tidak ada orang luar yang bisa mengautopsi ayahnya jika ia meninggal nanti. Sebagai istri sah, akulah yang memegang kendali atas jenazahnya kelak. Rashid telah menjadikanku benteng pelindung bagi kejahatannya. Aku menatap keluar jendela ke arah padang pasir yang membentang luas di bawah sinar rembulan. Aku harus menemukan cara untuk menghubungi pihak luar tanpa sepengetahuan Rashid. Namun, siapa yang bisa kupercaya di negeri yang asing ini, di mana uang Rashid bisa membeli hampir semua mulut untuk bungkam? Rumah ini tidak lagi terasa seperti istana. Ia terasa seperti labirin yang penuh dengan mata tak terlihat. Setiap langkahku di atas karpet Persia yang tebal, seolah diawasi oleh potret-potret keluarga Al-Fahd yang tergantung di dinding. Namun, penemuan catatan medis Tuan Omar telah mengubah rasa takutku menjadi kemarahan yang dingin. Aku tidak bisa lagi sekadar menjadi perawat yang patuh. Aku harus menjadi detektif di rumahku sendiri. Kesempatan itu datang ketika Rashid harus bertolak ke Dubai untuk urusan mendesak selama 2 hari. Sebelum pergi, ia menatapku dengan tatapan memperingatkan. Seolah-olah ia bisa membaca pengkhianatan yang mulai tumbuh di benakku. Jangan keluar dari sayap utama rumah ini, Salsa. Jika aku mendengar kau mencoba menghubungi siapapun di luar sana, kau tahu apa konsekuensinya bagi keluargamu di Indonesia. Ancamnya sebelum masuk ke dalam limusin hitam yang menjemputnya. Begitu mobil itu menghilang di balik gerbang besi, aku segera bergerak. Aku tidak pergi ke dapur atau ke taman. Tujuanku adalah perpustakaan pribadi Tuan Omar, sebuah ruangan yang selama ini dilarang keras untuk kumasuki. Beruntung, sebagai istri, aku kini memegang kunci cadangan yang kudapatkan dari gantungan kunci utama yang ditinggalkan kepala pelayan di atas meja dapur. Pintu perpustakaan itu terbuka dengan derit halus. Bau buku tua, kulit, dan tembakau menyambutku. Ruangan ini adalah jantung dari kekuasaan Tuan Omar. Rak-rak buku setinggi langit-langit memenuhi dinding, menyimpan sejarah kejayaan bisnis yang kini sedang diperebutkan. Aku mulai memeriksa meja kerja besar yang berada di tengah ruangan. Laci-lacinya terkunci, namun mataku tertuju pada sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding, tersembunyi di balik lukisan pemandangan padang pasir.
Anehnya, lukisan itu sedikit miring, seolah seseorang baru saja membukanya dengan terburu-buru. Hatiku mencelos. Brankas itu tidak tertutup sempurna. Lidah penguncinya masih menyembul keluar. Apakah Rashid lupa menguncinya karena terburu-buru mengejar pesawat? Dengan tangan yang berkeringat, aku menarik pintu besi berat itu. Di dalamnya tidak ada emas atau map emas atau permata. Hanya ada tumpukan map biru dan sebuah amplop coklat besar bertuliskan wasiat terakhir N. Amanah. Aku membukanya dengan napas yang memburu. Di dalamnya terdapat draft wasiat yang jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Rashid padaku. Mataku menyisir kalimat demi kalimat hukum yang rumit hingga terhenti pada satu paragraf yang dicetak tebal. Maka dengan ini saya menyatakan, jika kematian saya disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja oleh ahli waris tunggal saya, Rashid Al-Fahd, maka seluruh aset perusahaan dan kekayaan pribadi saya dialihkan sepenuhnya kepada istri sah yang mendampingi saya di akhir hayat, dengan syarat ia mampu membuktikan pengkhianatan tersebut. Tanganku gemetar hebat hingga kertas itu nyaris jatuh. Jadi, inilah alasan sebenarnya Rashid begitu terobsesi menikahiku. Dia tahu ayahnya telah mencium niat busuknya. Dia menikahiku bukan agar aku membantunya mendapatkan warisan, tapi untuk menjadikanku pemilik sah yang bisa dia kendalikan. Jika harta itu jatuh ke tanganku, dia hanya perlu menekanku, mengancamku, atau mungkin menyingkirkanku setelahnya agar harta itu kembali ke tangannya. Aku adalah tameng hukumnya. Aku adalah gudang penyimpanan hartanya yang tidak memiliki suara. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari arah lorong. Aku segera memasukkan kembali dokumen itu ke dalam brankas, menutupnya rapat-rapat, dan membetulkan posisi lukisan. Aku menyelinap ke balik rak buku besar sesaat sebelum pintu perpustakaan terbuka. Itu adalah Dr. Hakim. Ia masuk dengan langkah santai, bersiul kecil sambil mencari sesuatu di atas meja. Aku menahan napas, merapatkan tubuhku ke dinding dingin di balik deretan buku hukum. Dari celah rak, aku melihatnya mengambil sebuah botol kecil dari laci meja yang tidak terkunci dan memasukkannya ke dalam saku jas putihnya. Dasar orang tua keras kepala, gumam Dr. Hakim pelan. Suaranya mengandung kebencian yang murni. Kau seharusnya sudah mati sebulan yang lalu jika kau tidak punya jantung sekuat unta. Ia kemudian keluar dan mengunci pintu dari luar. Aku terjebak, aku terduduk di lantai yang dingin dalam kegelapan perpustakaan. Di ruangan yang sunyi ini, aku menyadari bahwa aku sedang berada di tengah-tengah dua serigala yang sedang menunggu mangsanya mati. Rashid menginginkan harta dan Dr. Hakim adalah algojonya. Namun, draft wasiat itu memberiku senjata baru. Tuan Omar tidak sebodoh yang dikira anaknya. Dia sudah menyiapkan perangkap. Masalahnya sekarang, bagaimana cara membuktikan pengkhianatan Rashid jika aku sendiri adalah tawanan di rumah ini? Aku meraba saku abayaku, menyentuh buku catatan kecil Tuan Omar yang selalu kubawa. Aku tidak bisa hanya diam dan menunggu. Aku harus mulai bertindak. Aku harus mencari pengacara lama yang disebutkan dalam catatan Tuan Omar. Pria bernama pengacara Yusuf, yang katanya telah dipecat secara sepihak oleh Rashid. Tuan Omar, bisikku dalam kegelapan, Anda memberikan saya harta ini lewat wasiat itu, tapi saya tidak menginginkannya. Saya hanya ingin keadilan bagi Anda, dan keselamatan bagi saya. Aku mulai merangkak menuju jendela besar yang menghadap ke halaman belakang, berharap ada celah untuk keluar dari ruangan ini, sebelum pelayan menyadari keberadaanku. Di luar, langit mulai berubah jingga, tanda bahwa malam yang panjang akan segera dimulai kembali. Malam di mana aku tidak lagi sekadar perawat yang ketakutan, melainkan seorang istri yang sedang merencanakan perlawanan terhadap suaminya sendiri. Aku berhasil keluar dari perpustakaan itu melalui jendela yang tidak terkunci sempurna, meluncur ke semak-semak mawar di halaman belakang dengan tangan yang tergores duri. Perihnya, luka di kulitku tak sebanding dengan rasa terbakar di dalam dadaku. Informasi yang baru saja kudapatkan adalah sebuah beban yang amat berat. Wasiat itu bukan sekadar kertas, melainkan sebuah vonis yang bisa mengakhiri hidupku atau menyelamatkan segalanya. Malam itu, setelah Rashid kembali dari Dubai lebih cepat dari jadwalnya, suasana rumah berubah menjadi medan perang dingin yang tak terlihat.
Ia masuk ke kamar Tuan Omar saat aku sedang mengganti botol cairan infus yang khusus dari Dokter Hakim. Aku berusaha bersikap senormal mungkin, menyembunyikan getaran tanganku di balik kain abaya. "Bagaimana kondisinya hari ini, istriku?" tanya Rashid. Suaranya mengandung nada ejekan yang kental. Setiap kali ia mengucapkan kata istri, sama seperti kemarin Tuan Rashid. Stabil, namun tidak ada kemajuan. Jawabku tanpa berani menatap matanya. Rashid melangkah mendekat, berdiri tepat di seberang tempat tidur. Ia menatap ayahnya bukan dengan kerinduan seorang putra, melainkan dengan ketidaksabaran seorang ahli waris yang sedang menunggu bank mencairkan dananya. "Tuan Mansor akan kembali besok pagi untuk finalisasi beberapa dokumen transaksional. Pastikan kau tampil meyakinkan. Jangan ada wajah pucat atau mata sembab. Kau adalah Nyonya Al-Fahd sekarang." Aku hanya mengangguk pelan. Setelah Rashid pergi, aku merasa perlu mencari bukti tambahan. Aku tidak bisa hanya mengandalkan ingatan tentang draft wasiat itu. Aku membutuhkan sesuatu yang nyata untuk dibawa ke pihak berwenang, atau setidaknya kepada pengacara Yusuf yang namanya terus berputar di kepalaku. Kesempatan itu muncul kembali di tengah malam, saat seisi rumah telah terlelap dalam sunyi yang mencekam. Aku menyelinap ke ruang kerja Rashid, bukan perpustakaan, tapi ruang kerja pribadinya yang berada di sayap kiri. Aku tahu dia sering menerima tamu gelap di sana. Saat aku mendekati pintu ruang kerja yang sedikit terbuka, aku mendengar bisikan-bisikan dari dalam. Aku merapatkan tubuhku ke dinding, menahan napas hingga dadaku terasa sesak. "Dosisnya harus ditingkatkan, Rashid." Itu suara Dokter Hakim. "Tubuh orang tuamu memiliki daya tahan yang tidak masuk akal. Jika kita terus menggunakan dosis ini, dia bisa bertahan berbulan-bulan lagi." Pengacara keluarga mulai curiga, dan perawat Indonesia itu, aku tidak menyukainya. Dia terlalu banyak memperhatikan detail. "Lakukan apa yang harus kau lakukan, Hakim," balas Rashid dengan nada dingin yang membuat bulu kuduku berdiri. "Aku tidak peduli berapa banyak lagi kimia yang kau masukkan ke tubuhnya. Aku butuh dia meninggal secara alami sebelum audit tahunan perusahaan bulan depan. Jika harta itu tidak segera berpindah ke tangan Salsa, dan kemudian ke tanganku, kita semua akan berakhir di penjara karena penggelapan dana yang kulakukan tahun lalu." "Dan bagaimana dengan istrimu?" tanya Dokter Hakim dengan tawa kecil yang sinis. "Salsa, apa kau benar-benar akan membiarkannya menyimpan sebagian harta itu?" "Salsa hanya pion," jawab Rashid datar. "Begitu semua aset sudah atas namanya, dan dia menandatangani surat kuasa penuh padaku, dia akan mengalami kecelakaan atau depresi berat karena kematian suaminya. Dia akan dipulangkan ke negaranya dalam peti mati, jika perlu." Duniaku serasa runtuh. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan agar teriakan histerisku tidak lolos. Jadi ini rencana akhirnya. Aku bukan hanya digunakan sebagai perisai harta, tapi aku juga sudah dijadwalkan untuk mati. Mereka tidak hanya meracuni Tuan Omar, mereka juga sedang menyiapkan liang lahat untukku. Aku mundur perlahan, kakiku terasa lemas seperti jeli. Aku harus lari. Aku harus membawa Tuan Omar pergi dari sini. Tapi bagaimana? Aku hanyalah seorang wanita asing tanpa paspor, karena Rashid telah menyitanya dengan alasan pengurusan dokumen pernikahan. Aku kembali ke kamar Tuan Omar dengan air mata yang mengalir deras. Aku berlutut di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang kini terasa seperti satu-satunya peganganku di dunia ini. "Tuan, mereka ingin membunuh kita berdua," bisikku sambil terisak. "Mereka tidak hanya meracuni Anda, mereka juga akan melenyapkan saya." Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang mustahil. Jari telunjuk Tuan Omar yang berada dalam genggamanku berkedut. Bukan sekali, tapi 3 kali berturut-turut dengan tekanan yang lemah. Namun bertujuan. Aku tersentak menatap wajahnya. Matanya masih terpejam rapat. Namun napasnya yang tadi teratur oleh mesin, kini terdengar sedikit lebih berat, seolah ia sedang berusaha mengeluarkan suara dari tenggorokannya yang kaku. "Tuan, Anda mendengar saya?" Bisikku penuh harapan. Jari itu bergerak lagi. Kali ini meremas ujung jariku dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Di saat itulah aku menyadari sebuah kenyataan yang lebih mengejutkan dari rencana pembunuhan Rashid.
Tuan Omar tidak sepenuhnya koma. Dia terjebak di dalam tubuhnya sendiri, sadar sepenuhnya akan setiap pengkhianatan yang terjadi di sekitarnya, namun tak mampu bergerak. Ketakutanku mendadak berubah menjadi keberanian yang nekat. Aku bukan lagi sekadar korban. Jika Tuan Omar berjuang untuk hidup di tengah racun yang mengalir di tubuhnya, maka aku harus menjadi pedangnya. Aku menghapus air mataku dan berdiri tegak. Aku mengambil botol obat dari laci yang diberikan dokter Hakim tadi sore. Tanpa ragu, aku membuang seluruh isinya ke dalam wastafel dan menggantinya dengan cairan garam fisiologis steril yang tidak berbahaya. Mulai malam ini, Tuan, bisikku tepat di telinganya. Saya tidak akan membiarkan setetes pun racun itu masuk ke tubuh Anda lagi. Kita akan melawan mereka bersama. Aku tahu risiko yang kuambil. Jika dokter Hakim menyadari obatnya tidak bekerja, dia akan tahu aku telah berkhianat. Namun, di tengah kegelapan labirin pengkhianatan ini, aku akhirnya melihat secercah cahaya. Aku adalah istri sahnya. Aku adalah perawatnya. Dan sekarang, aku adalah satu-satunya pelindungnya. Keheningan malam di mansion ini kini terasa berbeda. Jika sebelumnya sunyi itu mencekam karena ketidaktahuan, kini ia terasa mendebarkan karena sebuah rahasia besar yang hanya diketahui olehku dan pria yang terbaring kaku ini. Tuan Omar tidak sedang tertidur. Dia sedang dipenjara dalam raganya sendiri, menjadi saksi bisu atas kebusukan darah dagingnya. Aku duduk di kursi kayu di samping tempat tidurnya, memastikan pintu kamar telah terkunci rapat. Cahaya lampu tidur yang kuning temaram menciptakan bayangan panjang di dinding marmer. Aku mencondongkan tubuh, mendekatkan wajahku ke telinga Tuan Omar. Tuan, bisikku parau, jika Anda mendengar saya, jika Anda mengerti bahwa saya sedang berusaha melindungi Anda, tolong gerakan jari Anda sekali lagi. Aku menunggu dengan napas tertahan. 1 detik, 2 detik, dan di sana, di balik selimut sutra, jempol tangan kanannya bergerak pelan. Sebuah gestur kecil yang bagiku terasa lebih keras daripada ledakan guntur. Air mata kelegaan meleleh di pipiku. Terima kasih, bisikku sambil terisak pelan. Maafkan saya, karena telah setuju menikahi Anda demi uang. Saya putus asa, karena ibu saya sedang sekarat di Indonesia. Tapi saya berjanji, saya tidak akan membiarkan Rashid atau dokter Hakim menyentuh Anda dengan racun itu lagi. Aku mulai bercerita padanya semuanya. Aku menceritakan tentang 250 juta rupiah itu, tentang ancaman Rashid, tentang draft wasiat yang kutemukan di perpustakaan, hingga rencana mengerikan yang kudengar di ruang kerja tempo hari. Aku merasa perlu menumpahkan segalanya. Seolah-olah dengan bercerita, aku sedang mentransfer kekuatanku padanya untuk tetap bertahan hidup. Anehnya, setiap kali aku menyebutkan nama Rashid dengan nada peringatan, monitor jantungnya menunjukkan grafik yang sedikit meningkat. Dia marah. Tentu saja, dikhianati oleh anak kandung sendiri adalah luka yang jauh lebih perih daripada jarum suntik manapun. Kita harus bertindak, Tuan. Saya butuh bantuan Anda, kataku lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Rashid telah menyita paspor saya. Saya tidak bisa keluar dari gerbang depan tanpa izinnya. Tapi saya harus menemui pengacara Yusuf. Anda menulis namanya di buku catatan medis Anda. Apakah dia orang yang bisa kita percaya? Jari Tuan Omar bergerak 2 kali. Aku mengartikannya sebagai ya. Namun, tantangan terberat adalah dokter Hakim. Pagi harinya, pria bermata ular itu datang kembali. Ia tampak mengerutkan kening saat memeriksa pupil mata Tuan Omar dan melihat grafik monitor yang tampak sedikit lebih hidup dari biasanya. Aneh, gumamnya sambil memutar-mutar botol infus yang sebenarnya sudah kuganti dengan cairan steril biasa. Harusnya dia sudah jauh lebih lemah hari ini. Apakah kau memberikan dosisnya dengan benar, Salsa? Pertanyaan itu membuat jantungku berpacu. Aku berusaha menjaga wajahku tetap datar. Sebuah topeng ketenangan yang kupelajari dari ketakutan. Tentu saja, dokter. Saya memberikannya tepat waktu. Mungkin tubuh Tuan Omar sedang melakukan perlawanan alami. Dokter Hakim menatapku tajam, seolah ingin menembus batok kepalaku untuk mencari kebohongan. Jangan terlalu berharap pada mukjizat, Nyonya. Terkadang, perlawanan hanya akan memperlama penderitaan. Ia mengambil sebuah suntikan baru dari tasnya. Aku tahu,
Itu adalah dosis tambahan untuk menekan kesadaran Tuan Omar kembali. Pikiranku berputar cepat. Aku tidak boleh membiarkan cairan itu masuk. "Dokter!" Seruku sedikit terlalu keras, hingga ia tersentak. Ada bercak merah di punggung Tuan Omar. Saya khawatir itu luka tekan, bed sore, yang mulai infeksi. "Bisakah Anda memeriksanya?" Saat dokter Hakim meletakkan suntikannya di meja dan membungkuk untuk memeriksa punggung Tuan Omar yang sebenarnya bersih, dengan gerakan secepat kilat aku menukar isi suntikan itu dengan cairan sisa infus yang sudah kusiapkan di saku. Tanganku gemetar, namun adrenalin membuatku fokus. "Tidak ada apa-apa di sini," gerutu Hakim sambil kembali berdiri tegak. Mungkin hanya karena pencahayaan yang buruk tadi. "Maafkan saya," kataku merendah. Dengan tenang, ia menyuntikkan cairan palsu itu ke saluran infus. Aku bernapas lega saat melihat Tuan Omar tetap stabil. Aku berhasil melindunginya untuk kali ini. Malam itu, saat aku kembali membisikkan rencana di telinganya, aku menyadari sesuatu. Tuan Omar tidak hanya sekadar bertahan, dia sedang menunggu. Dia menunggu saat yang tepat untuk membuka matanya dan menghancurkan semua kebohongan ini. Dan aku, wanita asing yang awalnya hanya ingin menyelamatkan ibunya, kini telah menjadi sekutu terdekatnya dalam sebuah perang tanpa suara. "Kita akan menang, Tuan," bisikku sambil menggenggam tangannya erat. Hanya sedikit lagi. Dinding-dinding mansion ini mulai terasa semakin menghimpit. Menjadi istri sekaligus pelindung rahasia Tuan Omar adalah peran ganda yang menguras seluruh energiku. Setiap kali aku berpapasan dengan Rashid di lorong, aku harus menekan dalam-dalam rasa muakku, memaksakan senyum tipis, dan menunduk seolah aku masih menjadi perawat kecil yang ketakutan di bawah telapak kakinya. Namun, di balik topeng kepatuhan itu, otakku bekerja tanpa henti menyusun rencana pelarian. "Tuan," bisikku malam itu setelah memastikan Rashid sedang berpesta di luar bersama rekan bisnisnya. "Besok adalah hari di mana Rashid akan memaksa saya menandatangani pengalihan aset. Saya harus keluar dari rumah ini sekarang. Saya harus menemukan pengacara Yusuf." Tangan Tuan Omar meremas jariku pelan. Isyarat bahwa ia mengerti, namun juga peringatan bahwa ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Aku tidak punya paspor, tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga di rumah ini. Kepercayaan para pelayan rendahan. Selama 2 tahun, aku selalu bersikap baik kepada mereka. Berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah mereka saat Rashid memperlakukan mereka layaknya benda mati. "Fatima," panggilku pada salah satu pelayan dapur asal Maroko, yang selalu tampak iba padaku. Aku menariknya ke sudut taman belakang yang gelap. "Aku butuh bantuanmu. Hanya untuk 2 jam. Aku harus pergi ke apotek besar di pusat kota untuk mengambil obat khusus Tuan Omar yang tidak bisa dikirim. Rashid tidak boleh tahu, atau dia akan marah karena aku dianggap tidak kompeten merawat ayahnya." Fatima ragu sejenak. Namun, setelah aku menyelipkan sebuah gelang emas, salah satu pemberian Rashid yang kubenci, ke tangannya, ia mengangguk. "Gunakan seragam lamamu, Salsa. Masuklah ke dalam truk catering yang akan keluar 10 menit lagi. Aku akan membantumu menutupi jejak." Dengan jantung yang berdegup seperti genderang perang, aku menanggalkan abaya sutraku dan kembali mengenakan seragam perawat katun yang kusam. Aku menyelinap ke dalam bak truk di antara tumpukan kotak sayuran yang dingin. Ketika truk itu melewati gerbang utama dan penjaga bersenjata hanya melambai tanpa memeriksa, aku hampir saja menangis karena lega. Sesampainya di pinggir kota yang ramai, aku segera melompat turun. Aku hanya punya sedikit waktu sebelum Rashid pulang. Dengan sisa uang tunai yang sempat kusisipkan di balik sepatu, aku memanggil taksi dan menunjukkan sebuah alamat lama yang kutemukan di buku catatan Tuan Omar. Kantor Hukum Yusuf Al-Bakri. Kantor itu terletak di sebuah gedung tua yang tampak kontras dengan gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Saat aku masuk, seorang pria tua dengan janggut putih yang rapi menatapku dengan kening berkerut. "Siapa Anda?" tanya pria itu. Tutu, yang tak lain adalah Yusuf. "Saya Salsa. Perawat, maksud saya, istri sah dari Omar Al-Fahad," kataku terengah-engah. Yusuf berdiri dengan terkejut, matanya menyipit penuh selidik. "Istri?
Omar tidak pernah bercerita akan menikah lagi, apalagi dengan wanita asing. Apa ini lelucon Rashid? Ini bukan lelucon, Tuan Yusuf. Ini adalah konspirasi pembunuhan. Aku mengeluarkan buku catatan medis Tuan Omar dan draft wasiat yang sempat kufotokopi secara diam-diam menggunakan ponselku sebelum Rashid menyitanya. Aku menggunakan ponsel lama yang kusembunyikan di dalam tangki air toilet. Yusuf membaca dokumen-dokumen itu dengan saksama. Wajahnya yang tadinya dingin perlahan berubah menjadi pucat pasi. Masya Allah, Omar, dia sudah menduga ini akan terjadi. Dia pernah menghubungiku setahun lalu, mengatakan bahwa Rashid mulai bermain api dengan keuangan perusahaan. Tuan Omar masih hidup, dan dia sadar. Tegasku menggenggam lengan Yusuf. Dia terjebak dalam koma buatan yang diciptakan oleh Rashid dan Dr. Hakim. Mereka akan membunuhnya, lalu membunuh saya setelah semua harta berpindah tangan. Yusuf menatapku dengan pandangan baru. Pandangan penuh rasa hormat. Nyonya Salsa, Anda adalah wanita yang sangat berani. Tapi Anda harus segera kembali. Jika Rashid menyadari Anda hilang, dia akan menutup semua akses. Simpan ini. Ia menyerahkan sebuah alat perekam kecil berbentuk pena. Letakkan ini di bawah bantal Tuan Omar. Aku butuh bukti suara Rashid yang mengakui perbuatannya, atau instruksi jahat dari Dr. Hakim. Tanpa bukti otentik yang baru, wasiat lama ini bisa dengan mudah digugat di pengadilan oleh kekuasaan Rashid. Aku menerima pena itu dengan tangan gemetar. Bagaimana dengan keselamatan saya? Aku akan menyiapkan tim hukum dan menghubungi koneksiku di kepolisian pusat. Tapi kami butuh momen yang tepat. Besok saat penandatanganan aset, aku akan datang sebagai tamu tak diundang bersama otoritas. Pastikan Tuan Omar bertahan sampai saat itu. Aku kembali ke mansion dengan cara yang sama. Menyelinap masuk melalui jendela saat truk catering kembali untuk mengambil kotak kosong. Begitu aku sampai di kamar Tuan Omar, aku segera berganti pakaian kembali ke abaya hitamku. Hanya berselang 5 menit. Pintu kamar terbuka. Rashid berdiri di sana, bau alkohol samar tercium dari napasnya. Ia menatapku dengan mata yang memerah. Kau tampak berkeringat, Salsa, katanya, sambil melangkah masuk ke dalam kamar. Saya baru saja melakukan latihan fisik untuk membantu sirkulasi darah Tuan Omar, Tuan Rashid. Ruangan ini sedikit gerah. Jawabku, berusaha menyembunyikan napas yang memburu. Rashid mendekat ke tempat tidur, menatap ayahnya, lalu menatapku. Ia mengulurkan tangan, mengelus pipiku dengan kasar. Nikmatilah kemewahan ini selagi bisa, Salsa. Besok, hidupmu akan berubah selamanya. Pastikan kau tidak mengecewakanku saat pena itu menyentuh kertas. Ia tertawa dingin dan keluar dari kamar. Aku segera jatuh terduduk di sisi tempat tidur Tuan Omar, menggenggam pena perekam itu dengan erat. Kita punya waktu kurang dari 12 jam, Tuan. Bisikku pada Tuan Omar yang jemarinya kembali bergerak gelisah. Esok adalah hari di mana kita akan mengakhiri semua kegelapan ini, atau kita akan tenggelam bersamanya. Malam itu, di bawah sunyi yang paling dalam, aku mulai meletakkan pena perekam itu di tempatnya. Permainan dua sisi ini telah mencapai puncaknya. Dan aku tahu, besok pagi tidak akan ada jalan untuk kembali. Matahari pagi menyusup melalui celah tirai sutra yang berat, membawa cahaya yang tidak memberikan kehangatan, melainkan ketakutan yang mencekam. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana Rashid berencana merampas seluruh jerih payah ayahnya melalui tanganku. Aku berdiri di depan cermin besar, menatap sosok asing yang terpantul di sana. Seorang wanita dengan abaya hitam yang tampak anggun. Namun di balik kainnya, tersimpan rahasia yang bisa meledakkan seisi rumah ini. Aku meraba saku rahasia di balik pinggangku, memastikan pena perekam pemberian Yusuf masih di sana. Semalam, aku berhasil merekam percakapan singkat, namun mematikan antara Dr. Hakim dan Rashid di ambang pintu kamar. Berikan dia suntikan terakhir itu tepat sebelum notaris datang, Hakim. Aku tidak mau dia tiba-tiba kejang saat Salsa sedang menandatangani dokumennya. Suara Rashid di rekaman itu masih terngiang, dingin dan tanpa jiwa. Pukul 10 pagi, ruang tamu utama telah disulap menjadi ruang sidang formal.
Tuan Mansor, pengacara keluarga yang kaku itu, sudah duduk di sana dengan tumpukan dokumen tebal. Di sampingnya, Rashid duduk dengan kaki bersilang, memancarkan aura kemenangan yang seolah-olah dunia sudah berada di genggamannya. Duduklah, Salsa. Rashid memberi perintah dengan gerakan kepala yang sombong. Aku duduk di kursi beludru yang terasa seperti kursi eksekusi. Tuan Mansor mulai membacakan pasal-pasal pengalihan hak kelola aset dari Tuan Omar kepada diriku sebagai istri sah, yang kemudian akan segera diikuti dengan penandatanganan surat kuasa mutlak kepada Rashid. Berdasarkan kondisi kesehatan Tuan Omar yang tidak memungkinkan, maka hak wali jatuh kepada Nyonya Salsa, kata Mansor datar. Setelah Nyonya menandatangani ini, Tuan Rashid akan memiliki otoritas penuh untuk menjalankan operasional Al-Fahd Group. Tanganku meraih pena yang disodorkan Mansor. Rashid condong ke depan, matanya berkilat penuh nafsu akan kekuasaan. Jantungku berdegup kencang hingga telingaku berdenging. Di saat itulah, pintu utama rumah terbuka dengan suara dentuman yang keras. Hentikan semua proses ini. Seorang pria tua dengan jubah coklat yang berwibawa melangkah masuk. Itu Yusuf Al-Bakri. Di belakangnya, berdiri dua orang pria berseragam kepolisian pusat dan seorang wanita yang membawa tas medis profesional. Rashid berdiri dengan amarah yang meledak. "Yusuf, apa-apaan ini? Kau sudah dipecat. Keluar dari rumahku." "Ini bukan rumahmu, Rashid. Ini rumah Omar Al-Fahd," Yusuf berkata dengan tenang namun menggelegar. "Dan aku datang atas permintaan pemilik sah rumah ini. Ayahku koma. Dia tidak bisa meminta apa-apa," teriak Rashid, wajahnya memerah padam. "Benarkah?" Yusuf melirik ke arahku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Aku berdiri dan mengeluarkan pena perekam itu, meletakkannya di atas meja marmer di depan Tuan Mansor. "Tuan Mansor, pernikahan saya dengan Tuan Omar mungkin sah secara hukum, tapi motif di baliknya adalah sebuah kejahatan." Aku menekan tombol play. Suara Rashid dan Dr. Hakim menggema di ruangan itu, membicarakan tentang dosis racun dan rencana melenyapkanku setelah dokumen ditandatangani. Suasana seketika membeku. Tuan Mansor ternganga, sementara Rashid mundur satu langkah, matanya liar mencari jalan keluar. "Ini palsu, itu rekayasa digital," teriak Rashid histeris. "Kami juga membawa surat perintah penggeledahan dan pemeriksaan medis ulang dari dokter independen kementerian," ucap salah satu petugas polisi. Dr. Hakim, yang berada di sudut ruangan, mencoba menyelinap keluar, namun petugas polisi dengan sigap mencegatnya. Di tengah kekacauan itu, aku merasakan sebuah tarikan kuat di hatiku. Aku berlari menuju lantai 2, menuju kamar Tuan Omar, diikuti oleh Yusuf dan tim medis independen. Di dalam kamar, bau obat-obatan terasa sangat kuat. Aku segera mendekati Tuan Omar. "Tuan, Yusuf sudah di sini. Polisi sudah di sini." Plot twist 2 mulai terungkap saat Yusuf membuka sebuah dokumen yang ia bawa. "Tuan Mansor," panggil Yusuf pada pengacara keluarga yang mengekor di belakang. Ada satu klausul dalam wasiat lama yang Rashid sembunyikan. Wasiat yang menyebutkan bahwa jika ada indikasi pengkhianatan dari garis keturunan langsung, maka seluruh aset tidak hanya jatuh ke tangan istri, tapi sang anak akan kehilangan hak warisnya secara permanen dan otomatis menjadi subjek penyelidikan kriminal. Rashid masuk ke kamar dengan pengawalan polisi. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia melihat ayahnya yang masih terpejam. "Dia tidak akan pernah bangun. Kalian tidak punya saksi utama." Namun, tepat saat kata-kata itu keluar dari mulut Rashid, sebuah suara serak dan lemah terdengar di ruangan itu. Sebuah suara yang sudah berbulan-bulan tidak terdengar. "Aku adalah saksinya." Kami semua terpaku. Mata Tuan Omar terbuka perlahan. Tidak ada lagi kekosongan di sana. Hanya ada kemarahan yang membara dan kesadaran yang tajam. Ia menatap Rashid, anaknya sendiri, dengan pandangan yang menghancurkan. Aku jatuh berlutut di samping tempat tidurnya, menangis sesenggukan. "Tuan, terima kasih, Salsa," bisiknya dengan susah payah. Tangannya yang kaku mencoba meraih jemariku. Di detik itu, aku menyadari bahwa benang merah pengkhianatan ini telah putus. Rashid jatuh terduduk di lantai, menyadari bahwa jebakan yang ia buat untuk ayahnya
justru menjadi jerat yang mencekik lehernya sendiri. Wasiat itu bukan sekadar kertas. Itu adalah bom waktu yang baru saja meledak, menghancurkan keserakahan, dan menyisakan kebenaran yang perih. Suasana kamar yang biasanya hening seperti makam itu mendadak meledak dalam kekacauan. Suara serak Tuan Omar tadi seolah-olah merobek selaput tipis yang selama ini menutupi kebusukan di rumah ini. Aku masih bersimpuh di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang kini terasa hangat, sebuah kehangatan yang datang dari kemarahan dan tekad untuk bertahan. "Ayah!" Suara Rashid bergetar, namun bukan karena penyesalan. Itu adalah suara binatang buruan yang terdesak ke pojok ruangan. Ini pasti pengaruh obat. Dia tidak sadar apa yang dia katakan. "Cukup, Rashid." Yusuf maju ke depan, suaranya menggelegar penuh wibawa. "Polisi, bawa Dokter Hakim keluar dan pastikan semua barang bukti medis di ruangan ini diamankan." Namun, Rashid bukanlah orang yang menyerah begitu saja. Saat dua petugas polisi bergerak mendekati Dokter Hakim yang pucat pasi, Rashid melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dengan gerakan secepat kilat, ia menerjang ke arah nakas medis di samping tempat tidur ayahnya. Ia menyambar sebuah pisau, bedah steril yang tertinggal di sana setelah pemeriksaan darurat tadi malam. "Menjauh kalian semua!" teriak Rashid histeris. Ujung pisau bedah yang berkilat tajam itu kini berada hanya beberapa sentimeter dari leher Tuan Omar. Aku tersentak, badanku membeku. Rashid menarikku dengan kasar menggunakan tangan kirinya, menjadikanku tameng di depan ayahnya sendiri. Aku bisa merasakan dinginnya keringat Rashid dan getaran hebat di lengannya. "Lepaskan Salsa, Rashid. Kau hanya memperburuk keadaanmu," teriak Yusuf dengan wajah tegang. Para polisi segera mencabut senjata mereka. Namun mereka tidak bisa menembak karena posisiku yang menghalangi. "Diam, aku sudah kehilangan segalanya." Rashid berteriak tepat di telingaku. Napasnya bau alkohol dan keputusasaan. "Semua ini gara-gara engkau, perempuan kampung. Kalau kau hanya diam dan menandatangani kertas itu, kita semua akan bahagia." Aku merasakan perih di leherku saat ujung pisau itu menyentuh kulit. Namun, di tengah ketakutan yang luar biasa, aku merasakan tangan Tuan Omar yang berada di bawah lenganku bergerak. Pria tua itu, meski raganya masih sangat lemah, berusaha menarik selang oksigennya sendiri. "Rashid!" bisik Tuan Omar lagi. Matanya menatap tajam ke arah anaknya. "Kau bukan anakku lagi." Kata-kata itu seperti hantaman godam bagi Rashid. Ia goyah. Tatapan ayahnya yang penuh penghinaan itu tampaknya melukai egonya lebih dalam daripada peluru manapun. Di saat konsentrasinya terpecah, aku melihat kesempatan. Sebagai perawat, aku tahu titik lemah di pergelangan tangan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku menyikut ulu hatinya dan memutar pergelangan tangannya yang memegang pisau. Pisau bedah itu terjatuh ke lantai marmer dengan denting yang nyaring. "Sekarang!" teriakku. Polisi langsung merangsek maju. Rashid mencoba meronta, namun 3 petugas dengan cepat menekannya ke lantai. Bunyi klik borgol yang mengunci pergelangan tangannya terdengar seperti penutup bab gelap dalam hidupku. Ia terus berteriak, mengumpat dalam bahasa Arab, hingga suaranya menghilang di lorong saat ia diseret keluar. Ruangan itu mendadak sunyi kembali, menyisakan napas kami yang memburu. Aku jatuh terduduk di lantai, seluruh tubuhku lemas seperti tanpa tulang. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. "Nyonya Salsa, Anda tidak apa-apa?" Yusuf mendekat, membantuku berdiri. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Pandanganku tertuju pada Tuan Omar. Pria tua itu kini menutup matanya kembali. Namun kali ini napasnya terlihat lebih tenang, lebih ringan. Mesin ventilator itu masih berbunyi, tapi tidak lagi terdengar seperti lonceng kematian. "Dia tertidur secara alami sekarang," bisik dokter independen yang memeriksa monitor. Tekanan batinnya telah terlepas. Aku mendekati Tuan Omar, merapikan selimutnya untuk terakhir kalinya sebagai perawat rahasianya. Malam penentuan ini telah berakhir. Rashid telah dibawa pergi, kegelapan telah tersingkap, namun aku tahu, di depan sana, ada pilihan yang lebih berat menantiku. Aku memegang kertas wasiat yang tadi sempat terbaca olehku.
Namaku ada di sana sebagai pemilik tunggal seluruh Imperium Al-Fahd. Tanganku gemetar. Harta yang bisa membeli seluruh desa di tanah airku kini berada dalam genggamanku. Namun, saat aku melihat wajah Tuan Omar, aku tahu bahwa harta ini bukanlah hadiah, melainkan sebuah ujian terakhir untuk jiwaku. Setelah badai keributan itu berlalu, rumah mewah ini terasa seperti sebuah katedral yang sunyi. Rashid telah dibawa ke pusat penahanan kepolisian Riyadh, sementara dokter Hakim kini harus mempertanggungjawabkan malapraktik dan percobaan pembunuhannya di hadapan hukum yang ketat. Seluruh dunia seolah melambat, memberiku ruang untuk menarik napas yang selama berminggu-minggu terasa sesak. 2 minggu telah berlalu. Tuan Omar mengalami pemulihan yang oleh tim medis disebut sebagai mukjizat medis. Namun aku tahu itu adalah kekuatan dari kemarahan seorang ayah yang dikhianati dan doa seorang ibu di Indonesia yang nyawanya terselamatkan. Kini, ia tidak lagi terbaring di ranjang perawatan. Ia duduk di kursi roda di balkon kamarnya, menatap matahari terbenam yang menyepuh cakrawala gurun dengan warna jingga keemasan. Salsa, suaranya masih parau, namun kewibawaannya telah kembali. Kemarilah nak. Aku mendekat, berdiri di sampingnya dengan pakaian yang sederhana. Aku telah menanggalkan perhiasan pemberian Rashid. Aku ingin Tuan Omar melihatku sebagai Salsa yang pertama kali datang ke rumah ini. Seorang perawat yang hanya ingin bekerja jujur. Tuan, kondisi Anda sudah jauh lebih baik. Saya sudah menyiapkan berkas pengunduran diri saya. Ibu saya sudah pulih, dan tugas saya di sini, saya rasa sudah selesai, kataku dengan suara rendah. Tuan Omar menatapku dengan mata yang jernih, penuh dengan kebijaksanaan yang dalam. Ia memberikan isyarat kepada Yusuf Al-Bakri yang sejak tadi berdiri di pintu untuk mendekat. Yusuf membawa sebuah koper hitam kecil dan beberapa dokumen dengan stempel resmi negara. Yusuf sudah menjelaskan semuanya padamu, bukan? Tentang wasiat itu, tanya Tuan Omar. Sudah, Tuan, tapi saya tidak bisa menerimanya. Saya menikahi Anda karena rasa putus asa. Saya mengambil uang 250 juta itu dari Rashid, dan saya merasa sangat berdosa karenanya. Saya tidak berhak atas 1 rial pun dari kekayaan Anda. Jawabku tegas. Tuan Omar terkekeh pelan, sebuah suara yang hangat. Kau menyelamatkan nyawaku, Salsa. Kau memberikan telingamu saat seluruh dunia menganggapku mayat. Kau membuang racun itu dan mempertaruhkan nyawamu sendiri saat pisau Rashid berada di lehermu. Apakah kau pikir semua itu bisa dinilai dengan uang? Ia menyodorkan sebuah dokumen besar. Di sana tertulis pengalihan aset secara permanen, bukan atas nama istri, melainkan hibah amanah kepada Salsa Kirana. Ini bukan hadiah, Salsa, lanjutnya dengan nada serius. Ini adalah amanah. Aku tidak punya lagi siapapun yang bisa kupercaya. Darah dagingku sendiri telah membusuk karena keserakahan. Aku ingin harta ini dikelola oleh seseorang yang tahu artinya kehilangan, seseorang yang memiliki nurani yang tidak bisa dibeli. Duniaku serasa bergetar. Angka-angka di dokumen itu sangat besar, cukup untuk membangun puluhan rumah sakit di Indonesia. Namun, setiap digitnya terasa seperti beban yang menekan pundakku. Aku melihat ke arah Yusuf, yang hanya mengangguk pelan, seolah meyakinkanku bahwa inilah jalan takdirku. Tuan Omar, saya seorang perawat, bukan pengusaha, bisikku. Dan itulah alasan mengapa kau adalah orang yang tepat. Tuan Omar menggenggam tanganku. Gunakan harta ini untuk orang-orang seperti ibumu. Gunakan untuk mereka yang tidak punya suara. Jadilah tangan kananku untuk menebus dosa-dosa masa laluku dalam mencari kekayaan ini. Aku menatap dokumen itu lama sekali. Di satu sisi, ada kemewahan yang tak terbatas. Di sisi lain, ada tanggung jawab yang bisa merubah hidupku selamanya. Aku teringat pada rumah kecilku di desa, pada bau sawah, dan pada ketulusan yang selama ini menjadi peganganku. Saya akan menerimanya, Tuan, kataku akhirnya dengan suara mantap. Tapi bukan untuk memiliki. Saya akan menerimanya sebagai pengelola. Saya akan membangun yayasan atas nama Anda di tanah air saya dan di sini. Tapi saya tetap ingin pulang. Saya ingin memeluk ibu saya. Tuan Omar tersenyum penuh haru.
Pulanglah Salsa, pulanglah sebagai pemenang. Bawa amanah ini bersamamu. Malam itu di bawah taburan bintang Timur Tengah, aku menyadari bahwa pengkhianatan Rashid telah membukakan jalan yang tak pernah kubayangkan. Aku datang sebagai buruh migran yang terhimpit hutang. Namun kini, aku akan pulang membawa masa depan bagi ribuan orang lainnya. Bukan karena aku licik, tapi karena kejujuran adalah satu-satunya mata uang yang tetap berharga saat semua emas dunia kehilangan nilainya. Udara pagi di Bandara Internasional King Khalid terasa berbeda. Tidak ada lagi sesak yang menghimpit dada. Tidak ada lagi rasa was-was yang membuatku harus selalu menoleh ke belakang. Di tanganku, aku memegang paspor yang telah dikembalikan. Dan di dalam tas kecilku, terdapat dokumen-dokumen yang akan mengubah peta hidup banyak orang. Tuan Omar mengantarku hingga ke pintu keberangkatan dengan kursi rodanya, didampingi oleh Yusuf. Jangan pernah biarkan dunia mengubah hatimu, Salsa. Pesan Tuan Omar saat kami berpamitan. Ia memelukku seperti seorang ayah memeluk putrinya yang hendak merantau jauh. Gunakan amanah itu untuk menyalakan lampu di rumah-rumah yang gelap. Aku mengangguk, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Aku meninggalkan mansion megah itu, tanpa membawa koper-koper berisi perhiasan atau gaun-gaun sutra mahal. Aku pulang dengan pakaian sederhana, persis seperti saat aku pertama kali menginjakan kaki di negeri ini 2 tahun lalu. Namun, di dalam jiwaku, aku membawa kekayaan yang tak akan pernah bisa disita oleh siapapun, integritas. Pesawat yang membawaku pulang membelah awan, meninggalkan hamparan padang pasir yang telah menjadi saksi bisu perjuanganku. Selama belasan jam di udara, aku merenung. Rashid kini mendekam di penjara, menunggu pengadilan yang kemungkinan besar akan menjatuhkan hukuman seumur hidup padanya. Ia kehilangan segalanya karena ia mencintai benda lebih dari manusia. Sementara aku mendapatkan segalanya karena aku mencintai manusia lebih dari benda. Begitu roda pesawat menyentuh aspal Bandara Soekarno-Hatta, aroma udara Indonesia yang lembab dan akrab segera menyapa indera penciumanku. Aku tidak menghubungi media. Tidak ada penyambutan mewah. Aku langsung memesan taksi menuju rumah sakit tempat ibu dirawat. Langkah kakiku bergetar saat menyusuri koridor rumah sakit. Di ujung lorong, di sebuah kamar kelas 1 yang biayanya telah kulunasi melalui perantara Yusuf, aku melihat sosok yang paling kurindukan. Ibu duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya sudah jauh lebih segar, sedang menyuapi adikku buah-buahan. Ibu, suaraku tercekat. Ibu menoleh, matanya membelalak tak percaya. Ia bangkit berdiri dengan perlahan, lalu merentangkan tangannya. Aku berlari dan luruh di pelukannya. Tangisku pecah, menumpahkan segala beban, segala ketakutan, dan segala rahasia gelap yang selama ini kupendam sendirian di negeri orang. Salsa, anakku, kau sudah pulang, bisik ibu sambil mengelus rambutku. Terima kasih, nak. Berkat uang kirimanmu, ibu bisa sehat lagi. Tapi ibu selalu merasa ada yang kau sembunyikan. Apakah kau baik-baik saja di sana? Aku mendongak, menatap mata ibu yang teduh. Aku teringat pada tumpukan aset jutaan dolar yang kini berada di bawah kendaliku. Aku bisa saja memindahkan ibu ke rumah, paling mewah di Jakarta, membelikannya berlian, dan hidup dalam kemewahan abadi. Namun, aku teringat pada janjiku pada Tuan Omar. Salsa baik-baik saja, Bu. Sangat baik, kataku sambil tersenyum melalui air mata. Salsa punya kabar baik. Ada seorang dermawan di sana yang memberikan amanah besar bagi kita. Kita akan membangun klinik gratis di desa kita, Bu. Kita akan membangun sekolah untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah. Ibu tampak tertegun, namun kemudian tersenyum bangga. Itu lebih baik daripada harta apapun, Salsa. Ibu hanya ingin kau tetap menjadi Salsa yang jujur. Beberapa bulan kemudian, Yayasan Al-Fahd Salsa resmi berdiri. Aku menolak mengambil bagian besar untuk kepentingan pribadi. Aku hanya mengambil jumlah yang cukup untuk kehidupan sederhana kami dan biaya pendidikan adikku. Sisanya, miliaran rupiah itu mengalir untuk mereka yang membutuhkan,
persis seperti napas yang diberikan Tuan Omar padaku di malam yang sunyi itu. Aku berdiri di depan klinik yang baru saja selesai dibangun di desaku. Sambil menatap papan nama di depannya, aku menyadari bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada berapa banyak harta yang kita miliki, tapi pada seberapa banyak kita bisa memberi tanpa kehilangan diri sendiri. Aku memang pernah terjebak dalam labirin pengkhianatan, namun aku keluar darinya sebagai perempuan yang menang, bukan karena aku kaya, tapi karena aku berani memilih untuk tetap menjadi manusia di tengah dunia yang seringkali kehilangan kemanusiaannya. Salsa, perawat dari desa, kini telah menemukan takdirnya. Bukan sebagai istri simpanan atau pion warisan, melainkan sebagai pembawa amanah yang cahayanya tidak akan pernah padam oleh debu padang pasir sekalipun.